Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Peran ulama di Indonesia hampir tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bangsa Indonesia. Berikut deretan para ulama yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perkembangan di Indonesia, bukan hanya dari kalangan akademisi atau politisi yang mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan di Indonesia, akan tetapi pengaruh dari ulama pun sangat besar terhadap perkembangan sosial, politik, kebudayaan, dan agama di Indonesia. Berikut ini adalah 9 ulama karismatik yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama, Kiai Haji Saihona R. Muhammad Khalil, atau Kiai karismatik dan guru dari para kiai di Indonesia. Ulama yang sering dipanggil Mbah Khalil ini berasal dari Bangkalan, Madura. Mbah Khalil merupakan tokoh yang mendidik para kiai besar seperti pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Mustafa. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU ini merupakan ulama yang pernah berjuang melawan penjajah saat pendudukan Belanda dan Jepang di Indonesia, serta pemimpin pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Mbah Hasyim pernah menimba ilmu di Mekah kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri pergerakan organisasi Muhammadiyah ini juga dikenal ikut berjuang saat perlawanan melawan penjajah. Pada saat pendudukan Jepang, Ahmad Dahlan mempelopori masyarakat Indonesia untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dari kekangan penjajah. Ahmad Dahlan juga dianggap sebagai pelopor kesetaraan derajat di antara pria dan wanita pada saat itu. Yang keempat, Kiai Haji Mas Mansur, salah satu ulama yang berasal dari Surabaya dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada Kongres Muhammadiyah yang ke-26. Mas Mansur menjadi salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan seorang pahlawan nasional. Mas Mansur menamatkan pendidikannya di Al-Azhar, Mesir, hingga kemudian ia pun menjadi salah satu pengurus besar organisasi Sarekat Islam. Dalam masa kemerdekaan Indonesia, Mas Mansur terkenal sebagai salah satu anggota dari 4 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mas Mansur. Yang kelima, Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama dengan pemikiran sangat terbuka dan modern pada zamannya. Wahab merupakan salah satu pendiri dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Ia ikut mencetuskan 2 badan Suriah dan Tanfidziyah yang mengintegrasikan kalangan muda dan kalangan tua di Nahdlatul Ulama atau NU oleh Presiden Joko Widodo. Kiai Haji Ahmad Hasbullah juga sudah ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang keenam, Buya Hamka. Ulama revolusioner ini merupakan ulama yang sangat terkenal melalui beberapa karya besar di bidang keagamaan. Karya-karya tersebut bukan hanya menyangkut persoalan agama saja, akan tetapi terbentang luas dalam sejumlah bidang termasuk sastra dan masalah sosial politik. Buya Hamka bernama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka adalah singkatan dari namanya, sedangkan Buya adalah panggilan kehormatan untuk seorang yang berilmu dan dituakan. Salah satu novel yang paling fenomenal adalah berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang ketujuh, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur adalah sosok kiai yang pernah menjabat sebagai seorang presiden Republik Indonesia yang keempat, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama,
dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Meski semasa hidupnya dikenal kontroversial, namun Gus Dur menjadi salah satu tokoh dari kalangan Islam yang bisa diterima semua kalangan agama di Indonesia. Yang ke-8, Kiai Haji Idham Khalid, ulama tersohor yang pernah memimpin Nahdlatul Ulama selama 32 tahun ini, termasuk sebagai salah satu ulama berpengaruh di Indonesia. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama periode tahun 1952 sampai dengan tahun 1984, Idham Khalid juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan DPR di pemerintahan. Dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Ampera di masa Orde Lama. Yang ke-9, Kiai Haji Imam Zarkasi. Siapakah yang tidak mengenal Pondok Modern Gontor? Gontor adalah salah satu pionir lembaga pendidikan Islam di Indonesia, di mana sistem pendidikannya banyak dicontoh oleh berbagai pondok pesantren di tanah air yang mengembangkan sistem pendidikan di Pondok Pesantren Gontor yang banyak mencetak alumninya menjadi para pemuka agama, politisi, dan para pakar di Indonesia. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat 9 ulama karismatik yang berpengaruh di Indonesia. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.